Salam adik-adik semua. Adik-adik semua, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan kalau begitu. Jadi kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Namun alangkah baiknya kita awali dengan doa. Bapak minta garis pimpin kita dalam doa. Baik Pak. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu. Kami anak-anak beserta Pak Guru hari ini kami mau belajar dari Tuhan menyertai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Yoris. Jadi sebelumnya Bapak mengkonfirmasi tentang kehadiran adik-adik semua. Nanti ketua kelas tolong konfirmasi kepada Bapak supaya tidak hadir ya. Ya Bapak. Tulis nama dan saran kepada Bapak sekali. Jadi kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai penciptaan. Betul kan? Betul Pak. Jadi sekedar mau mengingatkan, coba salah satu menceritakan apa yang kita belajar dalam materi penciptaan. Siapa yang bisa? Apa aja yang kita bahas dari penciptaan? Ayo. Dari mungkin masih ingat, Yoris, yang Saya Pak, ya. dalam materi penciptaan Tuhan menciptakan langit dan bumi Bapak. Iya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap Pak. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada. Pak, kalau dari saya materi minggu lalu tentang penciptaan, di mana hari pertama itu tentang terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat darat dan lautan, hari kelima ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan hari keenam adalah manusia. Baik, terima kasih yang mesti. Jadi baik, tadi yang mesti sudah menyampaikan sedikit materi yang kita belajar tentang penciptaan. Jadi itu cukup jelas. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Sebelum kita masuk atau langsung menjelaskan tentang materi ini, Bapak meminta untuk kita semua membuat pujian yang berkata betapa kita tidak bersyukur. Semua tahu? Nah, semua bisa bangkit diri. Semua bangkit diri supaya ada semua mencari diri. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghidupkan dan ombak. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, silakan yang terlambat silakan mengambil tempat Jenny supaya pembelajaran kita dimulai. Sewers. Baik, tadi waktu sudah bilang kita akan belajar tentang menjaga dan melestarikan alam. Dan Bapak meminta salah satu untuk membaca kitab Kejadian 2 ayat 15.
manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baik, terima kasih Yamsi. Nah, itu merupakan dasar bagi kita untuk kita mulai pelajaran kita. Nah, materi hari ini kita akan belajar beberapa sub pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, kita belajar memahami bahwa alam merupakan bentuk ciptaan Tuhan. Yang kedua, yang akan kita belajar hari ini, kita patut mengerti apa itu menjaga dan melestarikan alam. Yang ketiga, yang perlu kita belajar adalah tindakan nyata langsung kita dalam menjaga dan melestarikan alam. Jadi cukup jelas ya tiga poin tersebut. Jadi dengan tujuan kita belajar akan materi hari ini, ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, siswa dapat memaknai alam sebagai ciptaan Tuhan. Tujuan yang kedua, siswa dapat mampu mengerti bagaimana menjaga dan melestarikan alam. Tujuan yang ketiga, mampu menunjukkan sikap kepedulian kepada alam dengan menjaga dan melestarikan alam. Tujuan yang keempat, mampu menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk perhatian kepada ciptaan Tuhan. Jadi cukup jelas keempat tujuan tadi. Nah, kita langsung pada pokok yang pertama. Alam merupakan bentuk ciptaan Tuhan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu alam? Saya mungkin tahu apa itu alam, jadi alam yaitu alam di mana kita tinggal sekarang, dan alam juga terdapat ada tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya. baik. Berikan aplaus pada Jenny. Jadi baik, tadi ini sudah jelaskan. Jadi alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Jadi alam merupakan segala sesuatu yang ada di bumi sekarang, yang ada di dalam tumbuhan dan binatang. Bahkan kita juga manusia yang sekarang ada di dalamnya, itu merupakan alam. Jadi alam atau yang sekarang kita tempati merupakan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan punya cara yang luar biasa bisa menciptakan alam yang ada tumbuh-tumbuhan, ada semua macam-macam. Jadi Tuhan menciptakan semua ada sesuai dengan kebutuhan manusia. Apa yang kita butuhkan. Yuris mohon perhatikan. Jadi apa yang kita butuhkan Tuhan ciptakan di alam ini untuk kita bisa menikmati. Ya Bapak. Ya. Nah, dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 itu Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Maksudnya begini, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dulunya tidak ada di alam menjadi ada. Tadi ya bisa tadi sudah bahas Kejadian ayat 12 itu. Itu nanti kita akan lebih mempelajari lebih dalam pada topik yang kedua. Jadi sudah jelas ya, jelas tentang alam, alam yang kita tempati. Ada tumbuhan, ada binatang, bahkan segala macam ada di dalam. Jadi saya cukup poin pertama sudah jelas. Bapak akan lanjut pada poin kedua. Poin kedua yaitu menjaga dan melestarikan alam.
Apa yang menjelaskan apa itu menjaga dan melestarikan alam? Sony? Menjaga dan melestarikan alam itu contohnya kita tidak menembang sembarang pohon. Ya, Kalau bicara itu kita tanam pohon menembang. Iblis mungkin ada jawaban lain selain dari jawaban Sony. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak mengusung sembarangan. Masih ada lagi? Baik, baik. Apa yang akan harus pada Sony boleh? Baik. Jadi itu mengenai menjaga melestarikan alam. Kita sudah dijelaskan. Di sini Bapak menjelaskan menjaga dan melestarikan alam merupakan suatu bentuk tindakan nyata kita sebagai manusia dalam menghargai akan ciptaan Tuhan. Jadi secara langsung kita, secara nyata kita langsung bertindak. Jadi itu merupakan menjaga dan melestarikan alam. Jadi tujuan mungkin Bapak menanyakan kenapa kita harus menjaga dan melestarikan alam. Yang sih, yang lain? Pertanyaan Pak. Kenapa kita harus turut menjaga dan melestarikan alam? Baik, kalau dari saya, karena Tuhan sudah menyediakan alam untuk kita kepada manusia, dan kita sebagai manusia mendapat satu tugas yang sangat penting untuk menjaga dan melestarikan alam Pak. Ya, terima kasih Simrin. Jadi tujuan dari kita menjaga dan melestarikan alam agar alam tidak mengalami kerusakan yang menyebabkan dampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya. Jadi tujuan kita menjaga dan melestarikan alam agar alam tidak mengalami kerusakan. Ya, kalau alam mengalami kerusakan, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan kita, akan berdampak buruk bagi siswa semua yang ada di sini, bagi Bapak juga, bahkan bagi semua kita manusia yang ada di dunia ini. Jadi itu tujuan mengapa kita harus turut menjaga dan melestarikan alam. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar. Coba perhatikan. Ya Pak. So ini sudah perhatikan. Sudah Pak. Ini gambar yang kedua. Jadi gambar ini merupakan contoh turut menjaga dan melestarikan alam. Ya, ada keluarga membersihkan halaman. Ini dia membuang sampah pada tempatnya. Ini yang akan menjaga, merupakan salah satu contoh menjaga dan melestarikan alam. Baik, mohon konsentrasi. Kita lanjut. Akibat kita tidak menjaga lingkungan. Yang pertama, menentangkan bencana alam. Contohnya kalau adanya penebangan hutan secara liar, maka akan terjadi longsor yang kering maupun banjir. Ya Pak. Yang kedua, punahnya hewan dan tumbuhan. Bencana yang ketiga, akan hilangnya sumber makanan. Bencana yang keempat, akan hilangnya habis sumber mineral. Itu kita patut mengetahui itu. Yang berikut, langkah-langkah menjaga dan melestarikan alam. Langkah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi semua di sini jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada di sekolah ya, ada yang sudah
depan. Ketika sudah jalan dan minumkan kulitnya di tempat sampah. Ya, Pak. Baik, yang kedua menanam pohon. Jadi pernah Bapak menguruh adik-adik semua untuk menanam pohon di sekitar halaman sekolah, tujuannya untuk agar tidak terjadi longsor. Ya, Pak. Yang ketiga menjaga ekosistem laut. Jadi kita tidak boleh merusak ekosistem laut ini. Seperti ekosistem laut itu yang ada di laut itu ikan, Buaya. ya, rumput laut, apalagi Ada gurita. ya, Kepiting, Pak. Pak. Udang. Menjaga ekosistem laut supaya tidak Udang laut. kerusakan. Jadi itu poin yang itu poin tentang apa itu menjaga dan melestarikan alam. Jadi pada poin terakhir yaitu bentuk tindakan nyata kita. Jadi pada poin terakhir kali ini Bapak akan membagikan kalian dalam kedua kelompok. Kelompok pertama Yuris, Herlin, Yamsi, itu kelompok pertama. Kelompok kedua Niri, Sindri, Suni, Jenny. Ya, Bapak. Nah, Bapak langsung saja pada pertanyaannya. Kelompok satu. Jadi masing-masing berbeda pertanyaan. Kelompok itu berbeda pertanyaannya. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk kelompok satu, coba diskusikan dan ceritakan pengalaman kalian. Kelompok dua, teman-teman atau adik semua tolong ceritakan kondisi dari lingkungan adik-adik semua. Dari kondisi lingkungan adik-adik semua, apa yang harus adik-adik lakukan? Cukup jelas ya? Jelas, Bapak. Kepada dimulai kita sekarang. Ya, Bapak. Silakan diskusi untuk saudara Pilang. Sudah Pak? Kelompok satu, kelompok dua. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kalau sudah kelompok satu kalau Pilang bagi untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Sudah Pak. Ya, saya berikan waktu kepada kelompok satu. Nanti kelompok dua nyusul setelah kelompok satu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok satu. Dan di sini saya akan mewakili kelompok satu mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Dan untuk pengalaman kami dalam melibatkan diri dengan menjaga dan melestarikan alam dilihat dari di lingkungan masyarakat pernah dikeluarkan perintah untuk membersihkan jalan raya. Di situ saya pernah melibatkan diri dan juga diberikan perintah untuk membuat kesejukan di lingkungan sekitar dengan menanam pohon-pohon. Baik, terima kasih. Kita menambah kepada kelompok satu. Kelompok dua. Jadi baik, kami akan langsung menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak tadi. Nah, di sini untuk menjaga lingkungan atau kondisi lingkungan agar menjadi lebih baik dan tidak terjadi dari segala bencana. Nah, salah satunya harus menjaga kebersihan dan selalu memperhatikan kondisi-kondisi di sekitar lingkungan yang dapat dengan mudah bisa mengakibatkan atau menimbulkan bencana begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenny. Berikan kepada kelompok dua. Baik, jadi terima kasih untuk presentasi ada semua. Kalian sangat luar biasa. Kalian dengan cepat memahami maksud dari Bapak dan semoga ini terus dikembangkan ya. Ya, Bapak.
Jadi materi kita akan berakhir di sini, namun kita akan mengumpulkan materi secara bersama-sama. Jadi salah satu dari kalian atau ada lebih dari 2 orang bisa mengumpulkan materi hari ini. Dari hal ini kita belajar tentang apa saja? Saya Pak, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan yang dimana diberikan tugas tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam melalui tindakan nyata. Contohnya harus membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Yamsi. Jadi Bapak menyimpulkan bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah kita diami. Alam sudah diisi dengan semua banyak keperluan kita, banyak kebutuhan kita sudah ada di dalamnya. Jadi tugas kita sebagai manusia itu menjaga dan melestarikan alam sesuai dengan kitab Kejadian 2 ayat 15 itu. Tuhan menempatkan manusia ada dalam Hawa dan Eden untuk mengusahakan tanah itu. Jadi sebagai kita manusia, mulai dari sekarang kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Jadi menutup akan pelajaran hari ini, Bapak minta dengan kita doa. Baik Pak, baik sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, kita satu hati dapat berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan atas anugerah dan penyertaan Bapa, sehingga Engkau telah menjaga dan melindungi kami, anak-anakmu dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, Bapa, sekarang kami akan pulang, mari memberkati kami dan perjalanan hingga boleh tibakan kami di rumah kami dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Sony. Sebelum kita pulang, Bapak mengingatkan terus belajar di rumah, ya, gunakan waktu yang ayah dimiliki untuk belajar dan semangat belajar supaya nilai semua tetap meningkat. Baik Pak. Baik,